Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Jemaat Gilgal, sekali lagi lebih semangat, shalom. Puji Tuhan, berapa banyak yang percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Boleh kau lambaikan tangannya, puji Tuhan.
Tuhan telah jaga kita sepanjang minggu ini, penyertaannya begitu sempurna sehingga hari ini kita boleh melangkahkan kaki di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur sebab Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu. Tuhan telah jaga kami, Tuhan telah pelihara kami, Tuhan telah berkati kami. Sehingga hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, kami masih boleh sehat. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau mengangkat pujian bagimu, mau menari bagi Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan Engkau saja yang dimuliakan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan melompat dan menari bagi Tuhan. Puji Tuhan Yesus, hadir jiwa dendam dengan sukaria. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Ada lawan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jangan pernah golai hadapi hidup, Yesus jamin bermenang. Bagi Tuhan, mereka domba kumpul angkat suara. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Taruh jiwa dendam bersukaria. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Seada lawan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Jangan pernah golai hadapi hidup, Yesus jamin bermenang. Sekali lagi dengan iman katakan, lawan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Jangan pada golai hadapi hidup, Yesus jamin bermenang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita dijamin Tuhan? Katakan amin. Sama-sama kita nyatakan. Katakan. Jangan pernah golai, ada Tuhan Yesus. Jangan pernah golai, ada Tuhan Yesus. Jangan pernah golai, ada Tuhan Yesus. Jangan pernah
Ibu Saudara. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Tuhan
Engkau hadir bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipuji, biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Yes Jesus, karena Kau pujaan kami Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang menandingi nama-Mu Tuhan. Ya Yesusku, kasih Tuhan, ini kami umat-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, apapun keadaan kami mau tetap terus declare bahwa Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang ada terus bersama kami. Terima kasih Yesus,
Untuk setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan cinta Yesus, sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Kebaktian 2? Amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema kebenaran firman Tuhan dengan judul esensi atau sensasi. Katakan sama-sama di sebelah kanan kirinya, esensi atau sensasi. Kebanyakan kita lebih mengejar esensi atau sensasi. Lebih banyak ngejar sensasi ya. Kalau mau dibilang jujur, kita lebih banyak akhir-akhir ini tuh mengerjakan sesuatu untuk mengejar yang namanya sensasi. Jadi akhirnya kita melenceng, akan esensinya sendiri melenceng. Ya, kita mau baca dulu apa itu sensasi. Sensasi adalah sesuatu yang membuat kita, perasaan kita itu bikin kita terharu, bahkan merangsang emosi yang menggemparkan, kegemparan atau hal-hal yang sifatnya memukau. Makanya Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda, bahkan kita semua yang kalau misalnya kita mencintai sesuatu atau kita ngefans sesuatu, seseorang, itu kita sungguh-sungguh benar-benar all out, benar kan? Bahkan kalau ada konser-konser musik yang idola-idolanya K-pop atau boy band, waduh kalau ada datang di Manado atau kita bikin konser kemarin kayak di Coldplay di Jakarta ya, wah luar biasa. Karena mereka mengejar sebuah namanya sensasional, hal-hal yang sensasional. Ya, mereka mengejar akan hal-hal yang menakjubkan, yang memukau. Karena enggak semua yang datang itu ngerti lagunya. Ditanya lagu Coldplay tahu nggak? Nggak tahu. Terus ngikutin apa? Datang ke sana. Oh hanya karena ikut seru, rame-ramean. Padahal tiketnya puluhan juta, jutaan sampai puluhan juta. Karena apa? Mereka ngejar sesuatu yang sensasional, bukan hal-hal yang esensi. Kenapa dia mesti ikut konsernya? Padahal dia nggak tahu lagunya. Nah, esensi adalah hakikat atau inti, hal yang pokok, hal yang mendasar, yang penting, yang utama dan hakiki. Atau anak muda sekarang katakan bahasa sekarang namanya fundamental. Sesuatu yang mendasar, intisari, di mana itu harus ada, tidak boleh digantikan. Karena jika esensi tidak ada atau tidak lengkap, maka sesuatu itu akan kehilangan jati dirinya, intisarinya akan hilang. Nah, bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kekristenan kita lebih mengejar sesuatu yang sensasional, sesuatu yang bisa memukau orang lain sehingga orang lain takjub, wow, pelayanannya dahsyat, wah menjadi orang Kristen tuh luar biasa ya, dipuji banyak orang supaya kelihatan hebat. Tapi nggak pernah tahu kenapa dia menjadi Kristen, kenapa dia harus esensinya mengejar Kristus, dia nggak tahu. Kenapa dia harus menjadi pengikut Kristus. Dia hanya taunya kalau jadi Kristen happy aja gitu ya. Oh kelihatan gerejanya itu memukau di Gilgal, bahkan mungkin ada yang lebih memukau, LED-nya full sampai penuh. Kelihatan bagus banget, karena yang dicari esensi sensasionalnya aja. Wah pelan-pelannya ramah banget, pelayanannya luar biasa, PW-nya luar biasa, wah tim-tim PW-nya itu dahsyat banget loh. Bahkan ada artis-artisnya di dalam. Karena mereka ngejar sesuatu yang sensasi, sensasional, hal yang memukau. Wah gerejanya luar biasa, jemaatnya ribuan, pendetanya lucu. Dia nggak ngerti kenapa dia harus setiap minggu itu ke gereja. Kenapa dia harus melayani, kenapa. Itu berarti kita nyari sebuah esensi dasarnya itu apa sih kita jadi orang Kristen. Ya, kita mau baca di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini adalah esensi kekristenan kita yang sejati. Kita kalau menjadi orang Kristen, kita mesti tahu kenapa kita mesti jadi orang Kristen. Tuhan tidak mau, tidak menyukai korban bakaran kita. Enggak menyukai persembahan kita yang puluhan juta, ratusan juta. Kalau kita enggak tahu esensi kita ngikut Kristus apa. Kalau hanya kita datang ke gereja, yang penting kita udah ngikutin semuanya, kita memberi persembahan, udah cukup. Sehingga esensi kita menjadi orang Kristen enggak berdasar apa-apa. Ketika ada goncangan, ada masalah, badai datang, goyah, jatuh. Lari dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan.
Karena dia nggak ngerti esensinya apa. Nah Hosea katakan pengenalan akan Allah dan kasih setia itu jauh lebih penting yang aku rindukan, yang aku suka. Bukan tentang persembahan korban bakaran. Itu penting, itu adalah dampak dari kita itu mengenal Allah. Dampak dari kasih setia kita sama Tuhan sehingga kita berikan sama Tuhan itu hal yang dahsyat. Memberi nggak lagi sebuah beban, memberi nggak sebuah sesuatu yang harus diperintah-perintah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, maka hal seperti itu tuh nggak perlu kita dorong-dorong. Karena kita, pengenalan kita akan Tuhan tuh dahsyat banget. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kasih setianya sungguh luar biasa dalam kehidupanku. Aku sudah diselamatkan, aku sudah menerima namanya keselamatan. Amin Bapak Ibu. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah yang Tuhan mau kita lakukan. Esensi orang Kristen dikatakan bahwa kita mesti saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini hukum yang sama, yang utama adalah kita kasih Tuhan kita dengan segenap hati kita. Tapi jangan lupakan hukum yang sama, yaitu kasihi Tuhan sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dua hal ini untuk kita ngerti esensi kita sebagai orang Kristen apa. Orang Kristen di luar di sana itu terkenal bahwa kita itu saling ngasihi. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau tahu bahwa orang Kristen itu saling ngasihi loh, benar, enggak pendendam, suka ngampuni, itu esensi kita orang Kristen yang kita mesti tahu. Nah ketika itu nggak didapatkan, orang akan menilai kita, aduh orang Kristen sama aja kok ternyata. Siapa lagi yang dipermalukan adalah Tuhan. Jadi dua hal ini saya mau tekankan, kalau kita tahu esensinya kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau untuk kita hidup setia, saling mengasihi, dan utama kita adalah pengenalan akan Tuhan, itu yang jauh lebih penting dari apapun juga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3-4, yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ngaku kenal Allah, ngaku cinta Tuhan, tapi dosa jalan terus. Itu dikatakan firman Tuhan yang katakan bahwa dia adalah pendusta. Bapa dari pendusta. Karena dia tahu, dia kenal Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, udah tahu kebenaran, tapi tidak menghidupinya. Berarti dia gak kenal sungguh-sungguh akan Allah yang dia sembah. Mungkin selama ini dia jadi Kristen karena ikut orang tua, karena genetika. Wah kalau di Manado itu harus notabene orang Kristen semua, banyakan orang Kristen. Ya kita jadi orang Kristen supaya dapat kelihatan rohani. Tuhan gak mau yang seperti ini, kekristenan kita harus kekristenan yang punya dasar. Makanya kita para hamba Tuhan di tempat ini, bagaimana untuk terus sampaikan bahwa jangan sampai kita tuh terpukau dengan hal-hal yang luar biasa, hanya mengejar berkat, hanya mengejar sesuatu yang bukan esensi di dalam kekristenan kita. Kita ngobrol supaya jemaat ini jadi jemaat yang kuat seperti menghidupi visi gereja kita. Jangan mereka hanya datang ke gereja, nggak tahu kenapa harus kewajiban dia datang ke gereja, tapi dia nggak ngerti kenapa. Ini PR kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Ini tantangan kita menjadi orang-orang Kristen, jangan sampai kita terlena. Dunia akan semakin hancur, tapi kalau kita nggak mengenal Tuhan kita nggak hidup sungguh-sungguh kasih setia sama Tuhan, maka akan banyak menyeret kita. Dunia ini semakin tidak baik-baik saja Bapak Saudara. Amin. Semua di sini mengenal Tuhannya? Mana tangan-tangannya dong? Berarti udah bagus, udah 50%. Yang lain masih malu-malu angkat tangan. Antara yakin kenal Tuhan gak ya? Kaki Tuhan gak kenal kita. Oke, contohnya kenapa penting sebuah pengenalan dan juga kasih setia. Orang Kristen tuh harus terkenal dengan kasih setianya dan kenal akan Allahnya. Nah kenapa sebegitu pentingnya? Saya berikan contoh. Di dalam keluarga atau dalam pernikahan, sering banyak terjadi percekcokan yang ada hanya karena apa? Kamu soalnya kenal Pak kita So kita menikah puluhan tahun, ngana enggak tahu tapi kesukaan apa selama ini. Waduh. Kita kalau ulang tahun pengennya itu quality time. Ngana apa ini? Begitu ya, selalu panggilnya enggak kenal. Saya baru sadar bahwa
pernikahan kita itu 7 tahun ini masih banyak hal yang saya nggak kenal dari istri kita. Istri saya, sorry. Bukan istri bersama, maaf. Istri saya, typo. Istri saya, saking tegang ya. Jadi ternyata banyak hal yang saya nggak tahu tentang istriku. Ya. Sampai akhirnya kemarin dapat berkat dan kita boleh menikmati berkat Tuhan untuk teman-teman pada ngasih berkat, kamu nginep di hotel deh gitu ya untuk quality time. Dan itu luar biasa dan kami juga menikmatinya. Tapi utama adalah untuk kita itu quality time adalah intinya untuk apa? Untuk kita bisa mengenal pasangan kita. Benar nggak Bapak Saudara yang menikah? Pengennya kita kenal sama pasangan kita, suami kita pengen kenal, istri kita pengen kenal lebih dalam lagi. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita ikut namanya seminar Precious Love, semua pasutri ngumpul di sana dan kita bahas banyak hal tentang hubungan suami istri. Dan di seminar itu ada kita dapat pocket juga yang isinya itu tentang kartu namanya Knowing You. Bagaimana kita perlu mengenal pasangan kita. Ini ada sekitar 30 lembar dan ini kita udah praktekin waktu kita dapat ini, kita praktekin di Family Cell dan tercurah-curah memang. Karena enggak semuanya mau terbuka. Dan ketika terbuka yang terjadi bukannya penerimaan tapi sebuah penghakiman dari pasangannya. Karena merasa enggak kenal, kamu ini selama ini ngapain aja. Saya ngobrol sama istri seringkali kadang kita sambil main HP. Kamu enggak kenal, kamu enggak dengerin aku ngomong. Oh ya sorry. Gitu. Kita berpikir so kenal, so saling mengerti, enggak. Istri kita enggak mau seperti itu. Istri kita maunya kalau diajak ngobrol dengerin. Nah bicara kartu, kita ngobrol di hotel waktu itu di Bali. Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Menguras sebuah energi, menguras sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, suami istri. Ada kalimat-kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Menurut kamu, apa yang sedang Tuhan ajarkan dan proses di dalam kehidupanmu? Ini harus terbuka pasangan suami istri. Kan kita pengen tahu nih, ketika Tuhan tuh lagi proses dalam kehidupan kamu, apa yang Tuhan lagi sedang ajarkan? Apalagi, jika kamu lagi stres, hal apa yang dapat aku lakukan untuk membuat kamu lebih santai? Ada gak suami istri suka ngobrol gitu? Kita waktu quality time, kita banyak ngobrol hal-hal yang esensi, ngobrol bagaimana pernikahan kita sayang. Kamu udah rasa kita jadi berkat enggak? Kita kurang apa lagi? Banyak begitu. Kan udah tahu kalau kita tuh, kalau aku ulang tahun, kamu inisiatif kayak bikin surprise apa atau beliin kado ya karena bagaimanapun bukan soal nilainya tapi kita mau berikan yang terbaik. Kita berarti menghargai pasangan kita, hari-hari spesial kita. Nah satu kali tahun kemarin kita baru ngeh tentang ini bahwa iya ya kalau kita pengen kenal pasangan kita quality time, kita berikan sesuatu yang terbaik sama dia. Kita beliin gift yang dia nggak sangka-sangka dan dia suka. Dia bukan karena lihat barangnya dan harganya, tapi sesuatu upaya yang luar biasa dari seorang suaminya yang ngerti, mengapresiasi akan ulang tahunnya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Jadi saya pun masih belajar, karena pernikahan saya masih umur jagung, masih banyak yang senior-senior yang lebih luar biasa. Tapi melalui itu saya dibukakan. Terus apalagi, menurut kamu 3 hal penting apa yang bisa menjaga hubungan kita itu berjalan baik? Aduh gak gampang ya, gak ada amen. Karena memang berat. Menurut kamu saat kita sedang konflik, apa yang kamu mau aku lakukan? Aduh, waktu itu terjadi, waktu itu kesaksian langsung tercurah semua dan rasanya pernikahan ini ternyata gak semudah itu. Karena kita merasa bahwa kita so kenal pasangan kita ternyata belum. Saya tanya beberapa anak muda, kamu lagi bangun hubungan ini, kamu udah kenal pasangan kamu berapa persen? Ada yang jawab, wah 90% Kak, makanya yakin ini mau menikah. Luar biasa. Saya waktu pun ditanya, Pak Steven juga begitu. Nang kamu suka Cia, kamu udah kenal berapa persen? Wah Kak, ini kita semua menikah 99,9%. Merasa bahwa hampir 0,0 sekian persen so kenal pasangan kita seutuhnya. Padahal pas menikah kenyataannya belum. 5% juga enggak ada kali. Kamu suka apa enggak tahu. Pasangan kita warna favoritnya apa enggak tahu. Maka pentingnya sebuah pengenalan di dalam keluarga, di dalam melayani apa. Kita ingat kisahnya, ini beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa perhatikan supaya bisa ngerti esensi dalam kehidupan Kristenan kita. Kalau dengan contoh biasanya lebih jelas. Dalam melayani, ingat kisahnya Maria dan Marta. Ketika Yesus sampai di
desa di Betania, dikatakan di situ ada Maria dan juga Marta. Marta menyambut Yesus dengan luar biasa. Yesus yuk datang gitu ya, dilayani. Dan dia lebih banyak menyibukkan diri tentang hal-hal di dapur. Namanya juga wanita dulu ya. Namanya yang Marta itu suka makanannya enak-enak. Karena memang dia dari situ udah pintar masak tuh dari dulu. Jadi wanita itu biasanya kalau zaman dulu memang fokusnya suruh di dapur. Nyiapin tamu kalau datang, suruh masak. Ini Marta nih. Nah sedangkan Maria, dia lebih banyak mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah kehidupan kita, kekristenan kita, ketika kita tuh lahir baru, seperti itu biasanya kayak Marta tuh. Wah melayani luar biasa, melayani pekerjaan Tuhan luar biasa. Seminggu bisa 7 kali mungkin di gereja terus. Wah karena memang kasihnya mula-mula luar biasa. Enggak salah, Marta pun juga enggak salah sebetulnya. Karena harus ada yang melayani seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Marta iri hati. Dia datang sama Yesus dan bilang, Yesus kasih tahu, tapi saudara ini kenapa sih enggak bantu? Ya harusnya dia menyibukkan diri bantu aku di dapur untuk melayani Yesus. Tapi yang Yesus katakan apa sama Marta? Marta, Marta, kamu menyibukkan dengan banyak perkara, tetapi Maria sudah mengambil bagian yang tidak bisa diambil daripadanya. Wow, banyak kan kita orang Kristen lebih fokus apa yang kita bisa layani ya, apa yang kita bisa lakukan. Tapi nggak pernah mengambil bagian yang nggak bisa diambil daripada kita, yaitu adalah kita duduk diam sama Tuhan. Mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi lebih banyak kita ngasih banyak korban, persembahan, itu udah cukup. Oh kita melayani pekerjaan itu udah cukup. Bukan itu. Kita berpikir bahwa kalau kita tuh melayani di gereja, itu adalah tanda kita sudah melayani Tuhan, bukan. Nyatanya kita hanya baru melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi belum melayani Tuhan secara pribadi. Makanya ini esensi dari kita melayani, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita melayani itu esensinya apa? Jangan sampai nanti ketika nggak dapat jadwal, mulai meraju. Esensi kita melayani apa? Kita melayani karena kita ngejar PK, persembahan kasih. Kita para hamba Tuhan tuh selalu saling koreksi. Kalau dapat amplop tuh suka malah deg-degan. Aduh kenapa ya Tuhan? Ada apa ini? Apa ya? Mungkin jangan sampai hati ini bisa mulai bergeser. Oleh karena itu, amplop. Nah, bagaimana kita melayani? Apakah kita sudah seperti Maria atau bahkan sebaliknya seperti Marta yang lebih fokus melakukan pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu melayani Tuhan secara pribadi. Makanya ketika dia melayaninya udah cukup lama, udah jadi senior, udah lama melayani dan akhirnya jadi burnout. Kenapa aku terus dapat jadwal? Kenapa aku terus? Enggak adakah yang lain? Ada yang seperti itu. Sehingga pelayanan membuat mereka menjadi beban. Makanya tanpa Yesus pelayanan itu akan menjadikan kita itu beban. Beban berat. Makanya enggak heran banyak yang sudah mulai mundur dari pelayanan karena dia enggak tahu esensinya dia melayani apa. Esensi itu sebuah anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu dan kita mau mengasihi Tuhan melalui pekerjaan yang kita berikan. Bukan hanya itu dampaknya. Tapi yang utama pelayanan pribadi kita sama Tuhan. Sudahkah kita duduk diam sama Tuhan? So capek dapat jadwal terus tapi kita gak pernah recharge sama Tuhan. Gak pernah duduk diam dengerin firman Tuhan. Amin? Berat banget. Ini bukan hanya para pelayan ya, tapi kita semuanya. Tapi ini mengingatkan kita lagi, apakah pelayanan kita sudah seperti itu? Tentang pekerjaan, orang kalau bekerja lebih banyak mengejar yang bukan esensi, mengejarnya hanya sensasi yaitu gajinya yang besar. Ya, mau dapat gaji yang besar enggak salah. Tapi esensinya ketika ada masalah di dalam pekerjaan kita mundur. Waduh, ternyata enggak sesuai nih kantor ini. Pimpinan ini ternyata enggak sesuai yang aku harapkan, resign, mundur. Dia enggak ngerti kenapa dia harus bekerja, dia harus jadi berkat di sana. Ada masalah hadapi. Makanya lagu tadi bilang jangan hidup ya, apa tadi Manado? Jangan takut hidup. Lawan tuh hidup. Ya. Tantangan hidup ya, gitulah. Nah, kita mau lihat tabel perbedaan esensi dan sensasinya itu seperti apa. Supaya Bapak Ibu lebih bisa mengerti, lebih jelas. Nah, esensi itu mengejar hal-hal yang berkehendak tentang kehendak Bapa, tapi sensasi hal-hal yang mengejar kehendak manusia. Makanya lebih banyak mereka mengejar pujian manusia. Agar lebih mengenal, tapi kalau sensasi lebih dikenal.
Tujuannya untuk memuliakan, tapi yang satu tujuannya untuk memukau orang. Wow, supaya hebat, ada di mimbar. Wow, Mas Danang supaya kelihatan hebat. Itu hal yang sensasi, tapi yang esensi adalah kita untuk memuliakan Tuhan tujuannya. Tujuannya melayani, bukan dilayani. Ada berapa banyak jemaat Tuhan yang sudah lama, senior, so bertahun-tahun maunya dilayani terus. Itu sifat-sifat yang sensasional tuh. Tapi sedikit yang mau memberi diri untuk melayani. Mendahulukan kewajiban daripada mendahulukan hak. Esensi mendahulukan kewajiban, sensasi mendahulukan hak. Kalau esensi yang dikejar adalah mezbahnya, artinya penyembahan kita sama Tuhan, tapi yang sensasi mengejar panggung. Maka tadi saya singgung, gak sedikit yang hanya ngejar jadwal, sehingga dia capek kalau ketika gak dikasih jadwal, wah mundur. Karena dia mau cari panggungnya. Ada orang-orang sengaja datang ke hamba Tuhan untuk minta jadwal dilayani di gereja itu. Bahkan hamba Tuhan juga seperti itu. Hati-hati kita semua. Lebih menyukai proses kalau esensi. Tapi kalau sensasi ngejar yang instan-instan. Makanya instan-instan itu menyakitkan. Kadang kalau mie instan ya, kalau kita keseringan makan, bikin kita bisa sakit. Karena mau sukanya yang instan. Coba kalau yang direbus dulu, diproses, ya, nah itu lebih sehat. Apakah kita mau suka proses atau lebih yang instan? Mengutamakan hal-hal yang kekal, yang fundamental, hal-hal yang intinya daripada hal-hal yang sifatnya sensasional, yang penting selesai, yang penting bagus, finishing. Amin Bapak Saudara, diberkati. Inilah perbedaan-perbedaan Bapak Ibu tentang bagaimana kita kategori yang mana nih. Apakah saya menjadi Kristen yang esensi atau Kristen yang hanya mencari sensasi. Kelihatan wow saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh Kristenan kita tetap berfokus sama hal yang esensi, bukan sensasi. Yang pertama, fokus kita harus sama Tuhan. Kristus yang kita layani sebagai kita orang Kristen, yang utama adalah God center. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Ini yang utama, God center. Apapun yang kita lakukan, kita tanya Tuhan dulu, apakah ini memang untuk kemauan Tuhan atau hanya untuk diriku sendiri. Apakah mau mencari pujian manusia atau untuk memuliakan Tuhan. Fokus kita sudah mulai bergeser Bapak Saudara. Contoh aja kalau kita itu mulai merayakan Natal nih, ini kan bulan-bulan berber mulai menyongsong Natal ya kan. Nah seringkali, ini gak semua, kebanyakan orang Kristen lebih banyak apa? Mencari sensasionalnya. Wah supaya Christmas itu Natal itu hebat, luar biasa ya. Perayaannya hebat, luar biasa. Tapi kita gak pernah ngerti esensi kita merayakan Natal apa. Makanya gereja kita melalui gembala senior menyampaikan, yuk kita kumpul lagi, kita mau tahu esensi kita tuh Natal tuh apa sih. Jangan sampai kita hanya wow saja acaranya megah. Tapi kita gak pernah memaknai Natal, esensi Natal itu seperti apa. Coba bikin namanya Christmas at home. Supaya apa? Kumpul beberapa orang untuk mereka bisa sharing bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kamu. Bukan fokusnya tentang wah acaranya yang megah, kita mau bikin hotel di mana ya? Natal kita. Kita mau undang berapa ribu orang. Berapa ratus orang. Kita mau urus cateringnya di mana. Tapi kebanyakan kita di Manado bukankah seperti itu? Ya, kita sedikit yang menyadari akan esensi kelahiran Yesus dalam kehidupan kita saat Natal, tapi lebih banyak mengejar hal-hal yang memukau, supaya kelihatan hebat di luar. Mulai bergeser esensinya, mulai fokusnya bukan lagi tentang Kristus, kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita, tapi lebih kepada acaranya. Yang kedua apa? Kenali hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tahu hal-hal yang esensi dalam kekristenan kita, kenali sekali lagi kehidupan kita, hati kita. Segala sesuatu sumbernya selalu dari hati kita. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar sebuah kehidupan. Semuanya berasal dari hati kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukan selalu atas dasarnya dari hati kita. Makanya kita mau cek dulu, hati kita ini sudah beres atau enggak. Makanya Tuhan mau perintahkan bahwa kita mesti waspada dengan hati kita. Karena kalau enggak, hati kita tuh licik banget. Selidikilah aku ya Allah, Mazmur 139:23.
Dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenailah pikiran-pikiranku. Tuhan mau kita jaga hati kita. Hati kita tuh licik banget. Tuhan mau kita tuh cek terus kehidupan hati kita. Karena dari hati kita bisa terpancar kehidupan atau kepancar kematian. Hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang kita alirkan, atau hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Nah, kekristenan kita harus bicara tentang esensi ini, kehidupan hati kita. Kita cek lagi, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap dan darinya lah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya, itu dari hati kita. Hati tidak berbohong, namun hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Pak Stephen kemarin sampaikan bagaimana kalau kita itu jangan pakai topeng. Ya, berpura-pura terus dalam kehidupan kita supaya kelihatan kita hebat, tapi cek lagi hati kita. Apakah itu yang kita kejar atau sesuatu hal yang lebih esensi lagi? Makanya Tuhan mau hati kita itu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Katakan sama kanan kirinya, jaga hatimu. Hati tidak membunuh, tetapi dia sanggup menyuruh tangan kita untuk membunuh. Wow, begitu luar biasanya hati kita. Makanya penting, cek terus Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menikah ini apakah benar-benar karena hati kita ini terfokusnya sama Tuhan enggak? Atau kita punya tujuan yang lain di balik itu? Kita melayani karena kita mau menyenangkan Tuhan, atau kita mengejar sesuatu yang bukan esensi? Saya tutup dengan hal ini. Bapak Ibu semuanya diberkati. Berfokuslah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, berfokuslah kepada hal-hal yang dasar, yang esensi, yang hakikatnya sebagai kita orang Kristen, dan bukan mengejar sesuatu yang sensasional. Karena hal yang sensasional adalah hal yang sementara. Tapi hal-hal yang esensi adalah hal-hal yang kekal. Makanya kita rindu Bapak Ibu Saudara semuanya menjadi Kristen bukan gampangan. Hidup Kristen itu sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus. Bukan karena kita mau kelihatan hebat Bapak Ibu Saudara. Semoga ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan kembali untuk kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti akan Allahnya, mengerti akan Tuhan yang disembah. Bukan karena hal-hal yang sensasional. Tapi kami rindu mau mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih intim lagi. Kami gak mau lagi ngejar hal-hal yang sementara Tuhan. Tapi kami mau kejar fokus kami hanya sama Tuhan. Cek hati kami. Kamu mau cek kalau ada hati kami yang belum beres di hadapan Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, kalau kami menjadi orang Kristen yang gak sungguh-sungguh. Karena kami punya niat yang terselubung, yang gak bagus. Biar Engkau murnikan itu kembali Tuhan. Biar jemaat-Mu di tempat ini memiliki hati yang murni, yang sungguh-sungguh mau hidup taat sama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terus berdoa supaya jemaat-Mu semakin antusias, semakin sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri semua dan kita akan family time. Ada 1 menit kita akan sama-sama lakukan family time. Kita keluar dari tempat duduk dan kita saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau yang belum dikenal, mari saling mengenal. Ayo, masih ada waktu. Masih ada waktu Bapak Ibu. Oke, terima kasih antusiasnya Bapak Ibu dalam family time pada siang hari ini. Dan selanjutnya atas nama gereja kami mengucapkan
Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang lain di tempat ini, tapi Bapak Ibu adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya tentang nilai yang dibangun di gereja ini, Bapak Ibu bisa bertanya kepada hamba Tuhan yang sudah siap melayani Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih sudah beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan informasi atau pengumuman. Pada hari Selasa minggu ini, Grow 101 akan dimulai. Dan dengan tema prinsip dasar akan diadakan di lantai 1 ini jam 19 malam. Demikian informasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan biar ini menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki dasar yang benar, fundamental yang kuat. Kami mencari esensi, bukan menjadi atau mencari sensasional, sehingga kehidupan kami benar-benar semakin mengalami Engkau dan menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.